Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para asatidz, para hujaj, takmir Masjid At-Taqwa, pimpinan persyarikatan, menyebut nama tidak mengurangi ta'zim saya, semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di kesempatan subuh hari ini Allah limpahkan karunia terbaik buat kita semua. Allah sehatkan badan kita, Allah bangunkan kita dari mati kita yang sementara. Maka kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita menuju masjid ini. Allah mudahkan badan kita untuk rukuk, sujud, tunduk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lembutkan jiwa kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah kabulkan doa-doa dan keinginan-keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, umatnya, dan insya Allah kita semua yang terus istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang disampaikan kepada saya adalah terkait dengan apa yang akan kita dapati nanti di tanggal 14 Februari, biasa disebut dengan Hari Kasih Sayang. Di dunia ini lucu Pak, ada Hari Kasih Sayang, padahal Rasulullah itu mengajarkan tidak ada batasnya terkait dengan kasih sayang. Ada hari mencuci tangan sedunia, ada hari menggosok gigi sedunia. Semua dibikin hari Pak. Hari ibu, hari bapak enggak ada. Ada enggak Pak hari bapak Pak? Nah, terkait dengan hari kasih sayang, Valentine Day biasa kita sebutkan itu, menurut hemat saya nanti di akhir-akhir saya akan sampaikan terkait dengan histori. Tapi menjadi penekanan bagi saya di awal-awal adalah terkait dengan bahwa hari kasih sayang merupakan bagian dari propaganda global, propaganda kaum Zionis yang mereka tidak suka dengan Islam, berusaha untuk menghancurkan umat Islam dengan cara yang tidak kita sadari ternyata itu memang betul-betul efektif dan efisien. Bahwa tantangan terbesar saat ini adalah penjajahan masa kini. Sasarannya remaja dan pemuda. Kenapa remaja dan pemuda? Karena bicara masa depan. Kalau orang tua biasanya, mohon maaf, bicara masa lalu. Orang tua bicara tentang apa yang sudah dilakukannya. Kenapa? Karena dia banyak pengalaman, banyak makan garam. Kalau bicara tentang masa lalu, dahsyat luar biasa. Tapi kalau bicara masa depan, bukan sekedar bicara
masa depannya, tetapi akan mengalami masa depannya. Maka syubbanul yaum rijalul ghad. Sehingga karena sasaran utamanya adalah remaja dan pemuda, maka yang dirusak adalah moral dan mentalnya. Umat Islam itu tidak bisa dipukul secara Al-Quran. Oh, aksi marah, kesel, sebagainya, penghinaan dan lain-lain sebagainya. Padahal kita tidak sadari bahwa setiap hari kita mohon maaf menghinakan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, lebih suka dengan status di sosial media daripada status Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita tidak mengamalkan apa yang tertulis dalam kitab Allah. Allah memerintahkan sesuatu, kita abai. Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, kita laksanakan. Hakikatnya adalah pelecehan yang sejati. Tapi seringkali yaitu tadi Pak, karena kemarahan yang sifatnya instan sehingga mudah tersulutkan. Maka inilah yang dipahami oleh mereka kaum Zionis. Palestina sampai kapanpun nggak akan selesai itu Pak. Yang dilawan apa fisiknya Pak? Yang dirampas adalah tanah airnya. Makanya mereka bereaksi luar biasa. Dunia bereaksi. Ila yaumil qiyamah Pak. Kemungkinan Pak, nggak ada istilahnya berhenti itu. Tapi ketika yang disasar adalah moralitas dan mental anak muda dan remaja, sekian dekade mendatang, maka suatu negara itu akan hancur. Nah, kita dapati apa yang disebut dengan 3F, fashion, food, sama fun. Betul-betul meluluh lantakkan mental dan moralitas anak bangsa ini Pak. Yang suka fashion itu mana dominan Pak? Orang tua atau remaja dan pemuda? Kalau orang tua kan sudah begitu-gitu aja Pak. Ke masjid ya pakai baju koko, pakai sarung, pakai ya itu seperti itu apa adanya. Nenek-nenek pun demikian kan. Tapi berbeda dengan remaja dan pemuda. Terkait dengan fashion itu menjadi kegandrungan tersendiri. Kemudian juga dengan food. Yang biasa nongkrong-nongkrong itu siapa Pak? Anak muda. Orang tua mungkin sesekali healing katanya, tapi dominannya adalah anak muda yang biasa menghabiskan waktu bercanda, kongko-kongko dan lain-lain sebagainya di kafe-kafe, di tempat-tempat nongkrong, anak-anak remaja dan pemuda. Kalau orang tua paling di pos ronda, gaple, apa catur, itu dua, itu aja. Beberapa orang saja. Setelah itu meninggal dunia, mohon maaf. Tapi kalau remaja dan pemuda sepanjang jalan Margonda, coba lihat Pak, kafe-kafe itu dipenuhi oleh siapa? Oleh remaja dan pemuda. Dan yang ketiga adalah fun, kegembiraan, seni, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadi, kata bahasa anak sekarang itu ya healing itu tadi. Maka tempat-tempat yang disebut dengan karaoke dan tempat-tempat hiburan lain dominasi adalah sekali lagi remaja dan pemuda. Kemudian kita dapati ada song, kemudian sen sama sport, nyanyian, kemudian pantai, lalu olahraga. Yang demen olahraga ya anak-anak muda, anak-anak remaja. Yang biasa menyewa tempat buat futsal ya anak-anak muda, anak remaja. Nggak ada orang tua yang main futsal. Orang tua paling jalan-jalan, jogging, sepedahan tidak semua. Paling beberapa orang yang memang usia tidak muda lagi tapi masih bisa sepedahan. Dominan ya remaja dan pemuda Pak. Maka mereka yang disasar. Bisa bayangkan nggak Pak, kenapa kalau ada yang namanya pertandingan sepak bola itu maghrib, deket-deket maghrib, dan mereka datangnya kapan Pak? Siang hari itu Pak.
sebelum asar, bahkan zuhur, bagaimana mereka ibadahnya dan lain-lain sebagainya. Ini seperti sesuatu hal yang biasa. Kenapa? Karena sekali lagi yang disasar adalah mental dan moralitasnya. Maka kalau kita lihat fakta penduduk kita Indonesia berdasarkan sensus tahun 2020, kita dapati lebih kurang 270 juta penduduk kita, didominasi oleh remaja dan pemuda, Pak. Didominasi oleh remaja dan pemuda. Yang menarik adalah fakta-fakta. Yang pertama, ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Perempuan jumlahnya 134 juta sekian. Sementara laki-laki 137 juta sekian. Lebih banyak laki-lakinya, Pak. Kalau kita selama ini menyangka bahwa perempuan kita itu lebih banyak, ternyata lebih banyak laki-laki. Kemudian yang kedua, usia produktif dan non produktif. Prosentasenya yang usia produktif 15 sampai 64 tahun terhadap total populasi pada tahun 2020 sebesar 70%. Sedangkan usia penduduk yang non produktif yakni 0 sampai 14 tahun atau 65 tahun ke atas sebesar 29%. Nah, usia produktif didominasi oleh dan remaja. Remaja disebut dengan kalangan milenial dan generasi Z. Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z, lahir pada tahun 97 sampai 2012, dan generasi milenial tahun 81 sampai 96. Proporsi generasi Z sebanyak 27%, 27 sekian persen dari total populasi, dan generasi milenial sebanyak 25 sekian persen. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua generasi ini bisa dikatakan beda tipis. Semuanya adalah native of teknologi, di mana mereka sudah lahir muncul langsung akrab dengan gadget, dengan IT, dengan komputer dan sejenisnya. Maka Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita sebagai orang tua itu untuk membentengi anak-anak kita, wabil khusus remaja dan pemuda, dari dekadensi moral yang tantangannya itu adalah luar biasa. Dari LGBT kemarin, Piala Dunia, mana yang lebih banyak suka, Pak, pas Piala Dunia kemarin, orang tua atau remaja dan pemuda? Orang tua ya sukalah, tapi ya sukanya seperti itu. Tapi kalau remaja dan pemuda lebih luar biasa, nonton bareng lah ke sana segala macam. Kemarin ada di antara Bapak yang nonton bareng nobar gitu, atau di masjid ini mengadakan nobar. Tapi pemuda dan remaja, Pak, yang mengadakan nobar atau nonton bareng, dan dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk apa? Kampanye LGBT, kapten, pelangi, wah macam-macam. Padahal dilaksanakan di negara Muslim yang di situ juga sudah ditekankan tidak bolehnya terkait dengan LGBT, tetapi mereka tetap kekeh. Kemudian apa yang dimaksud dengan pluralisme, bahwa semua agama itu sama, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, bahwa semua agama itu benar.
Pemahaman-pemahaman semacam ini betul-betul dirasukkan ke pemikiran para remaja dan pemuda kita. Kemudian terkait dengan kebebasan individu, hak asasi manusia. Ini kan hak saya, suka-suka saya. Seperti apa yang terjadi di Semarang beberapa tahun yang lalu, belum lama juga, tahun 2022 kemarin. Seorang muslimah yang menikah dengan seorang laki-laki Katolik. Ketika ditanya apa alasannya, dia menjelaskan bahwa saya sudah membuat 100 kriteria laki-laki yang ideal sebagai suami. 97-nya ada di dia, Masya Allah. Padahal di jamaah takwa ini banyak laki-laki yang soleh, kan banyak sekali. Ada Ustadz Hasan Basri, wah kriterianya 1000 bahkan mungkin, ya begitu Pak. Karena apa? Karena pemikirannya ini kebebasan, ini hak asasi saya. Orang lain mau ngapain, mau ngomong apa, bodoh amat, yang penting saya yang melakukannya. Ini seperti itu Pak. Cuek, bodoh amat dengan konsep-konsep agama, bahwa agama melarang akan hal ini, tetapi mereka terabas. Demi apa? Sekali lagi, ya kebebasan dan hak asasi manusia. Kemudian kawin sejenis, apa istilahnya itu, nggak tahu gimana ceritanya. Kalau semuanya kawin sejenis, gimana mau punya keturunan kan? Ya. Kemudian belum lagi kebiasaan yang kita sebagai umat Islam itu seperti mengaminkan, ngikutin ulang tahun. Ada yang masih merayakan ulang tahun Pak, tiup lilinnya, buah langsung tiup. Bikin apa istilahnya itu, harapan dulu baru ditiup. Keluarga-keluarga muslim masih Pak seperti itu Pak. Keluarga-keluarga muslim ulang tahun perkawinan, ulang tahun anak, ulang tahun cucu, istri, anak, wah banyak sekali ulang tahunnya. Belum lagi pekerjaan, belum lagi hari jadi, macam-macam. Kemudian bagi kita umat Islam ada larangan untuk mengikuti kebiasaan orang lain. Kalau yang baik-baik seperti kinerja, seperti budaya kerja misalkan, itu oke saja. Tapi kalau sudah pada akhlak dan ini menjadi karakter, menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang terus kita laksanakan, nah itu menjadi masalah. Maka walladzina la yashhaduna zur wa idza marru billagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, di antara ciri orang-orang yang beriman itu tidak suka dengan perbuatan yang sia-sia Pak. Ya tadi nonton bareng, kemudian kongko-kongko, bahwa bagi orang yang beriman setiap detiknya itu berharga. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu saja dengan kehormatan dirinya. In husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Boleh pada manfaatnya dia tinggalkan Pak. Dan itu menjadi tanda baiknya Islam seseorang. Melihat kualitas Islam seseorang bukan dilihat dari ibadahnya, tetapi bagaimana dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak. Kemudian belum lagi ini Pak, apa ini, tahun baru, perayaan tahun baru, perayaan ulang tahun. Kemudian apa yang disebut dengan apa istilahnya itu April Mop, 1 April sebagai April Mop. Jadi ada istilahnya
setiap tanggal 1 April kita boleh ngerjain teman kita, ngisengin teman kita. Dan teman yang kita isengin tidak boleh marah. Ketika mau marah dia teriak, April Mop begitu. Padahal ini adalah hari pembantaian salibis terhadap Muslim Spanyol. Bahwa dulu umat Islam pernah berjaya di Spanyol, di Cordoba. Kalau kita bicara tentang apa ini istilahnya itu, perayaan ulang tahun dengan memakai topi kerucut, itu sebetulnya simbol-simbol yang dulu dimunculkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Jadi umat Islam saat itu harus murtad. Kalau tidak murtad, kalau tidak keluar dari Islam, maka dibunuh. Mereka-mereka yang murtad, mereka-mereka yang meninggalkan Islam dikasih tanda supaya apa? Supaya tidak dibunuh oleh pasukan, dikasih topi, kasih topi kerucut. Oh, dia sudah murtad, jangan dibunuh, begitu Pak. Nah, kalau sekarang kan semua mau pakai topi ini, seneng lagi, demen gitu. Keluarga-keluarga Muslim pun demikian dengan April Mop Pak. Itu kejadiannya ya tanggal 1 April rentetannya. Maka Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa hal-hal semacam ini bagian dari propaganda dunia yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam. Seperti teori bubur panas, tahu Pak? Bubur itu kalau panas bagaimana cara kita menikmatinya Pak? Kan dari pinggirnya kan Pak? Dari pinggir pelan-pelan. Kalau masih panas ditiup. Coba kalau langsung dari tengah Pak, disendok dari tengah langsung kita masukin ke mulut, melepuh mulut kita Pak. Ya kan, maka dari pinggir dulu. Pun demikian dengan umat Islam Pak. Remajanya, pemudanya dirusak mentalitasnya, moralitasnya, pola pikirnya. Kemudian kalau 3 hal ini sudah rusak, sudah hancur, udah gampang itu Pak. Sudah mudah. Dan 3 hal ini adalah upaya terbaik untuk memisahkan remaja dan pemuda dari agama, dari kehangatan keluarga, dari kehangatan bermasyarakat, sehingga mereka itu lebih suka menyendiri, lebih suka konsentrasi dengan kelompoknya saja, tapi bermasyarakat tidak mau. Apalagi ada bantuan gadget yang luar biasa, lebih individualisnya. Kemudian ada Halloween tanggal 31 Oktober yang kemarin di akhir tahun pun terjadi di Saudi Arabia, di Madinah Pak. Iya, di Madinah. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, yang mencetuskan itu adalah bangsa Celtic. Bahwa mereka percaya pada tanggal 3 itu antara dunia orang mati dan orang hidup itu terbuka. Jadi hantu-hantu itu bangkit Pak, gentayangan. Nah, kita yang masih hidup supaya tidak diganggu sama hantu-hantu tadi, ya kita jadi mirip-mirip hantu supaya dianggap temannya. Maka dicoreng-morenglah muka kita, didandanin ala-ala hantu, diserem-seremin dan lain sebagainya, sehingga hantu-hantu tadi yang bangkit dari kuburnya, arwahnya yang gentayangan itu, oh itu teman saya, oh jangan diganggu. Nah, sekarang kita ikut-ikutan Pak, kita malah ganggu teman-teman yang masih hidup maksudnya. Dan ini dilakukan oleh keluarga-keluarga Muslim, keluarga-keluarga yang notabene ya memahami bahwa Islam itu tidak mengharapkan ini terjadi. Nah, ini terkait dengan hari kasih sayang. Hari kasih sayang 14 Februari. Kalau saya tanya di tanggal ini, deket-deket tanggal ini, 14 Februari lah, yang laku itu apa Pak? Barang atau komoditas yang laku? Coklat, apalagi? Bunga.
alat kontrasepsi. Bener Pak. Kemudian hunian-hunian semacam hotel, penginapan itu penuh Pak. Iya. Diskon-diskon, coklat itu diskonnya ya ketika bulan Februari ini Pak. Di minimarket coba lihat. Nah, pernah beberapa tahun kejadian ada coklat yang diramu atau dibungkus dengan, mohon maaf, alat kontrasepsi. Itu didapati di mana? Di salah satu minimarket. Ada Pak dibikin begitu Pak. Jadi hari kasih sayang. Sebelum itu kita lihat kasus yang terjadi di mana Pak? Di Ponorogo. Kasus ratusan pelajar berpacaran melewati batas hingga hamil. Ya, hingga hamil sehingga banyak di antara anak-anak remaja ini menyampaikan dispensasi kepada KUA supaya apa? Supaya ya mereka tetap bisa sekolah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah melakukan evaluasi didapati bahwa salah satu penyebab hubungan seks yang terjadi di antara mereka adalah karena pengaruh media sosial dan gadget. Ya, sekali lagi yang disasar itu remaja pemuda Pak. Kalau remaja pemudanya sudah mengenal dan melakukan hal-hal semacam ini, bagaimana masa depannya Pak? Sudah kacau Pak, hancur Pak. Maka yang disasar sekali lagi adalah remaja dan pemuda. Nah, sebelum lanjut ke Valentine, di sini larangan mengikuti akhlak kebiasaan orang lain. Tadi yang ayatnya saya sampaikan, walladzina la yashhaduna dzura wa idza marru billahi marru qirama. Bahwa ucapan selamat berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan kemaksiatan. Hanya ucapan selamat saja Pak. Selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat hari kasih sayang. Kemudian kebiasaan barat menjelma menjadi hari bersemangat berzina, merebaknya kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Apakah itu perayaan ulang tahun, hari jadi, tahun baru, hari kasih sayang dan lain-lain sebagainya. Maka setiap momentum yang ada, biasanya ada beberapa barang komoditas yang laku keras dan mendukung maraknya kemaksiatan. Nah, terkait dengan mengadakan suatu perayaan, kan kita pingin juga apa yang disebut dengan momentum Pak. Momentum itu untuk membangkitkan semangat, seperti anak-anak sekolah itu didatangkan seorang motivator misalkan. Ada momentum yang diciptakan Pak, seperti jamaah Masjid At-Taqwa dalam rangka mempererat tali silaturahim dan memperkuat kebersamaan, maka diadakanlah jalan-jalan. Itu kan momentum Pak. Hakikatnya boleh-boleh saja, diperkenankan kalau itu ada masalahnya, ada manfaatnya. Dan yang terpenting adalah yang pertama tidak boleh tabzir atau mubazir. Wala tubazir tabziro. Tidak boleh berlaku mubazir. Kenapa? Karena innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Yang kedua adalah tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum berarti mereka bagian dari kaum yang mereka ikuti. Kemudian yang ketiga, tentunya ada maslahahnya, ada manfaatnya. Dan yang terpenting adalah bahwa sesuatu momentum yang kita ciptakan tidak mengacu kepada kemusyrikan dan kemaksiatan. Ulang tahun, disitulah ditaruh lilin. Lilin bagaimana Pak? Simbol apa Pak? Kenapa harus sampai tiup lilin dan lain-lain sebagainya? Simbol-simbol kemusyrikan, dan itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, terkait dengan hari kasih sayang, biasa dirayakan tanggal 14 Februari.
tidak terkecuali di Indonesia. Marak di kalangan remaja dan pemuda. Sekali lagi remaja dan pemuda, Pak. Ada yang mohon maaf menyerahkan kehormatannya di hari kasih sayang. Wujud cinta, sayang dengan pacarnya, ia serahkan kehormatannya. Marak begitu, Pak. Di kalangan remaja dan pemuda. Orang tua ya udah nggak mungkin, Pak. Beda lagi caranya. Beragam bentuk perayaannya. Dari memberi coklat, bunga mawar, kado, hingga menjerumus kepada pesta pora minuman keras dan praktek perzinahan. Di beberapa kesempatan yang lalu terindikasi sebuah kafe mengadakan, mohon maaf, pesta seks di malam Valentine Day, di malam hari kasih sayang. Sampai segitunya, Pak. Kemudian kebanyakan kita termasuk yang merayakannya di sejarah ini. Walaupun, Pak, banyak versi terkait dengan hari kasih sayang ini. Di antaranya adalah bahwa Valentine itu adalah nama seorang martir. Martir itu seorang pejuang yang mati di medan perang, kalau bahasa kita itu syuhada, yang karena kedermawanannya dia diberi gelar saint atau santo. Pada tanggal 14 Februari 270 Masehi, Saint Valentine dibunuh karena pertentangannya dengan penguasa Romawi saat itu, yaitu Raja Claudius II. Untuk mengagungkannya, maksudnya mengagungkan dianggap sebagai simbol ketabahan, keberanian dan kepasrahan dalam menghadapi cobaan hidup. Maka para pengikutnya memperingati kematian Saint Valentine sebagai upacara keagamaan. Awalnya upacara keagamaan. Ini kenapa jalan? Ya. Namun berangsur-angsur hilang dan berubah menjadi perayaan bukan keagamaan. Lalu pesta jamuan kasih sayang bangsa Romawi kuno yang disebut dengan Superkalis yang jatuh pada tanggal 15 Februari. Setelah orang-orang Romawi masuk agama Nasrani, para pesta Superkalis kemudian dikaitkan dengan upacara kematian Saint Valentine. Penerimaan upacara kematian Saint Valentine sebagai hari kasih sayang juga dikaitkan dengan kepercayaan orang Eropa bahwa waktu kasih sayang itu mulai bersemi seperti halnya burung jantan dan betina pada tanggal 14 Februari. Wah, sudah ngaco aja, Pak. Sudah ngaco. Kemudian dalam bahasa Perancis Normandia di abad pertengahan terdapat istilah Galentine yang berarti galan atau cinta. Persamaan bunyi antara Galentine dan Valentine menyebabkan orang berpikir bahwa sebaiknya para pemuda dalam mencari pasangan hidupnya pada tanggal 14 Februari. Dengan berkembangnya zaman, seorang martir yang bernama Saint Valentino mungkin akan terus bergeser jauh pengertiannya, jauh dari arti yang sebenarnya. Maka manusia pada zaman sekarang tidak lagi mengetahui dengan jelas asal usul ya Valentine. Di mana pada zaman sekarang ini orang mengenal Valentine lewat greeting card atau kartu ucapan, pesta persaudaraan, tukar kado dan lain-lain sebagainya, tanpa mengetahui latar belakang sejarahnya lebih dari 1700 tahun yang lalu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu menjadi renungan bagi kita semua bahwa momentum semacam ini, momen ini hanyalah tidak lebih bercorak kepercayaan atau animisme belaka
yang berusaha merusak akidah umat Islam, sekaligus memperkenalkan gaya hidup barat dengan kedok percintaan, perjodohan dan kasih sayang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa yang namanya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan diminta pertanggungan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan hukum, bahwa hari kasih sayang merupakan perayaan yang didasarkan pada pesta jamuan superkalis bangsa Romawi kuno, di mana setelah mereka masuk agama Nasrani berubah menjadi acara keagamaan yang dikaitkan dengan kematian seseorang yang namanya adalah Saint Valentine. Terkait dengan hal ini, sebaiknya umat Islam tidak merayakan momentum hal ini dalam bentuk apapun, karena sejarahnya sudah berubah. Sejarahnya sudah tidak murni lagi. Jika umat Islam ingin merayakan sesuatu kegiatan, mengadakan sesuatu kegiatan, jika mungkin ya masih ada maslahahnya, ada kebaikannya, ya kita punya hari-hari dalam kalender hijriah kita, dan tentunya kita lebih konsentrasi pada hal itu. Kemudian yang kedua, bahwa mengungkapkan rasa kasih sayang kepada sesama adalah baik, tetapi ada aturannya, ada batasannya. Tidak boleh sembarangan, apalagi sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan Valentine Day sebagai momen pengungkapan kasih sayang sesaat dapat dikatakan mengutamakan dan meninggikan ajaran lain dibanding ajaran agama Islam. Padahal agama Islam itu adalah tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Kemudian bahwa realita pada umumnya acara Valentine Day diadakan dalam bentuk pesta pora dan huru-hara. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wala tubazzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan melihat hal ini, maka jelaslah bahwa perayaan hari kasih sayang dengan cara hura-hura dan pesta pora haram hukumnya. Kemudian yang keempat, apabila jika sampai menjurus kepada perzinahan, maka sangat haram hukumnya. Salah satu fenomena maraknya perayaan hari kasih sayang, baik itu ulang tahun, merayakan kesuksesan, tahun baru hingga Valentine, banyak yang merayakannya dengan perzinahan dengan pacar, dengan pasangan yang bukan muhrimnya, dan lain-lain sebagainya. Maka ini amat sangat ditentang oleh al-Islam. Jadi Muslim tidak merayakan hari kasih sayang. Ini gambar yang saya bilang tadi itu Pak. Ada coklat dikemas dengan alat kontrasepsi. Nah, terkait dengan tasabuh, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi keniscayaan amat sangat sulit untuk dihilangkan kalau kita tidak mempunyai keimanan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajarannya. Walaupun itu ada yang istilahnya itu mendahuluinya, yang menggandrunginya, walaupun menurut orang-orang, menurut kaum atau orang lain itu baik.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibron bi shibrin wa dzira'an bi dzira'in hatta law dakhalu fi yuhtumuhum. Sungguh di jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk lubang dob, maksudnya lubang yang sempit, maksudnya sampai mereka itu masuk jurang, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kemana-mana diikutin, Pak. Kami pernah, ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Rasul, ya siapa lagi? Jadi walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, bahwa yang namanya Yahudi Nasrani sampai kapanpun tetap tidak suka dengan kita, Pak. Terus berusaha melancarkan propagandanya sehingga kita ikut mereka, ikut kebiasaan mereka, ikut pola hidup mereka, ikut adat istiadat mereka, akhlak mereka, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita semakin lama semakin jauh dari tuntunan agama Islam. Dan yang disasar sekali lagi adalah remaja dan pemuda. Maka Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk apa? Untuk membentengi remaja dan anak-anak kita dari dekadensi moral yang dijelaskan tadi. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan hari kasih sayang, hari Valentine Day. Yang saya bilang tadi dari awal, salah satu bagian dari propaganda Zionis internasional, propaganda dunia, bahwa Islam itu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Maka cara menghancurkannya adalah dengan cara yang lembut, yang mereka tidak sadari, maksudnya umat Islam tidak sadari. Ternyata mau tidak mau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan ikuti mereka, ikuti kemauan mereka, walaupun mereka akhirnya masuk ke jurang, kita pun ikut masuk ke dalam jurang. Kita tidak bisa lagi membedakan mana antara yang hak dan yang benar. Maka ketika kita dapati Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, cucu-cucu kita senang dengan Al-Qur'an, mereka bisa semangat belajar, bisa melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan fasih, hafal doa-doa, itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, Pak. Bersyukur, karena itu yang paling utama. Yang paling utama. Kalau yang namanya harta itu relatif, bisa mendatangkan kebaikan dan sebaliknya, bisa mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya. Tetapi kalau cucu, anak-anak seperti tadi, insya Allah mendatangkan kebaikan dan bisa menjadi benteng utama dari dekadensi moral. Nah, terakhir Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya ketegasan. Selain pula uswah atau keteladanan. Selain keteladanan yang baik kepada anak kita dan pemuda, kita juga harus punya ketegasan. Ketegasan ketika kita dapati para anak-anak remaja kita, pemuda kita mulai melenceng dari ketentuan agama, maka kita harus berlaku tegas di situ. Tentunya tegas yang sesuai dengan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kasih sayang, mengucapkan atau merefleksikan kasih sayang. Tidak ada batasnya dalam Islam, bahwa laisa minna, bukan bagian dariku, bukan bagian dari umatku, bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Malam yarham saghirona, yang tidak cinta, yang tidak sayang dengan yang kecil. Wala yuwaqir kabirona, dan tidak menghormati yang tua. Maka yang tua terhadap yang muda itu menyayangi, sementara yang
muda kepada orang tua adalah menghargai dan menghormati. Maka prinsipnya adalah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita menyayangi siapapun yang ada di dunia ini, maka Allah Subhanahu makhluk-makhluk Allah Subhanahu akan menyayangi kita. Allah bersifat Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahim. Di antara teladan dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kita merefleksikan kasih sayang sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Sudah pas jam 6. Ya. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak saya kira cukup ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita tutup dengan doa, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah mudah warahmah. Allah Subhanahu anak dan cucu kita dari dekadensi moral, dari kerusakan moral, dari hal-hal yang bisa merusak masa depan mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.